Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 27 Juni 2025. Gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel bab 34 ayat 11-16. Ditegaskan Allah sendiri akan mengembalakan domba-dombanya dan akan membiarkan mereka berbaring dengan tenang. Yahweh menjamin kehidupan domba-dombanya, umat manusia, sehingga mereka merasa aman. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5b sampai 11. Allah melimpahkan kasih-Nya atas kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita waktu itu lemah, namun Kristus telah mati untuk orang-orang yang tidak setia maupun yang setia. Maka Allah tetap akan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 3-7 dikisahkan perumpamaan domba yang hilang. Bila seorang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, ia pasti akan meninggalkan yang 99 orang dan mencari satu domba yang tersesat. Dan apabila domba sudah ditemukan, ia memanggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Yesus berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, demikian juga akan ada sukacita besar di surga dan satu orang yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudari-saudaraku terkasih, merayakan Hati Yesus yang Maha Kudus, kita diajak untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang tetap setia mencintai kita, meskipun kita kadang-kadang membelot, memberontak, menyangkal, atau kita meninggalkan Allah. Hati melambangkan seluruh hidup. Maka dengan menghormati hati Yang Maha Kudus, kita telah diberi bagaimana kasih Allah itu diungkapkan di dalam hatinya. Hatinya yang terus memberikan kepada kita
rahmat yang melimpah, sekalipun kita tidak setia. Gambaran domba yang hilang yang ditemukan menunjukkan betapa berharganya satu orang berdosa yang bertobat, yang mau kembali kepada Allah. Meskipun ada resiko kalau domba yang ditinggalkan bisa kena bahaya, tetapi menunjukkan betapa berharganya pertobatan seseorang yang terus harus kita cari, harus kita ingatkan, harus kita ajak pulang ke rumah Bapa. Yesus memberikan hidupnya sebagai bentuk hatinya yang mencintai kita dengan berkorban di kayu salib. Seperti domba yang hilang, apabila dicari, diperlukan disposisi atau tanggapan agar Allah mengerti di mana kita berada dan apakah kita menjawab tawaran dari Allah itu. Hati Yesus ditembusi dengan pedang dan tombak. Mengalirlah darah dan air, sumber kehidupan untuk umat manusia. Maka menghormati hati Yesus yang Maha Kudus berarti menjawab, menanggapi kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal agar dunia selamat. Bagaimana disposisi kita kepada Yesus yang telah mengorbankan hidupnya, memberikan hatinya untuk kita? Kalau kita setia, maka jaminannya kita akan digembalakan oleh Allah dan membiarkan kita domba-dombanya berbaring dengan tenang, dengan aman. Tidak perlu takut dengan apapun juga kalau Allah yang telah menuntun kita. Dan Ia telah melimpahkan kasih-Nya atas kita, orang-orang yang berdosa yang mau berbalik kepada Allah. Oleh karena itu, dalam rangka menghormati hati Yesus yang Maha Kudus, kita tunjukkan tanggapan kita kepada Allah. Kita tunjukkan pertobatan kita. Dan kita benar-benar menempatkan kembali Yesus dalam hidup kita yang mempunyai hati yang lemah lembut, rendah hati, dan penuh cinta. Apa yang bisa saya lakukan agar hati itu tetap tinggal di dalam hati kita? Hati Yesus melebihi cinta manapun juga, yang rela menyerahkan hidup untuk sahabat-sahabatnya. Maka mari kita berikan hati kita juga kepada Yesus dengan selalu mendengarkan sabda-sabdanya, melaksanakan kehendak-kehendaknya, dan ambil bagian di dalam karya keselamatan, dengan berani juga memberikan hati kita kepada sesama. Mudah-mudahan dengan merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, kita benar-benar mempunyai hati seperti Yesus, yang hatinya, hidupnya diberikan kepada umat manusia. Mari bersama-sama kita memberikan disposisi yang tepat atas kasih Allah yang telah memberikan hatinya kepada
umat manusia lewat Yesus Kristus Putranya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami Yesus Putramu yang mencurahkan hatinya untuk kami manusia, menebus kami, mencari kami bila kami jatuh. Kuatkanlah iman kami untuk terus menangkap, mengerti kasih-Mu lewat hati Yesus, dan membalasnya dengan selalu mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya, agar akhirnya hati Putramu itu dikenal oleh banyak orang. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau kuatkan, Kau jaga lewat hati Putramu yang Maha Kudus. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau sambut dalam kerajaan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat usahanya, Kau beri keberhasilan. Sehingga mereka dalam situasi apapun tetap berpegang pada iman, karena kasih-Mu yang Kau nyatakan lewat hati Yesus yang Maha Kudus. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, melaksanakan protokol kesehatan, agar kita tetap sehat, keluarga sehat, sesama juga sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja, mendukung pelayanan gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian karya, serta dana yang sungguh berguna untuk kehidupan gereja kita. Terima kasih untuk ketua-ketua lingkungan, prodiakon, ketua wilayah, kabid, ketua tim-tim, dan ketua kelompok kategorial yang terus berusaha membangkitkan semangat hidup umat dalam hidup menggereja yang membuahkan hasil. Pertemuan-pertemuan dihadiri oleh banyak umat, ekaristi berkembang, umat juga bertambah. Maka dari kedalaman hati saya menyampaikan ucapan terima kasih. Masih ditunggu kesediaan untuk menjadi prodiakon periode ke depan. Kita berikan hati kita kepada gereja dengan siap menjadi prodiakon, pengurus dewan paroki, untuk mengembangkan semangat yang sudah berkobar-kobar, sehingga kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Semoga dengan demikian kita mampu membalas hati Yesus yang Maha Kudus dengan kesiapan hati kita menerima tugas perutusan dan pewartaan di dalam paroki. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.